Bab 32. Raut wajah Jamadi berubah drastis. Di kabupaten, ada 3 keluarga kaya yang terkenal, yaitu Suteja, Silali, dan Wibowo. Ketiga keluarga ini menguasai industri yang paling menguntungkan, yaitu kain, garam, dan beras. Keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar di kabupaten tersebut. Sebelumnya, Budi mengklaim memiliki hubungan dengan keluarga Sifali di kabupaten. Saat itu, semua orang menganggap omongannya itu hanyalah bualan belaka. Sekarang, tampaknya omongannya memang benar. Tirai kereta dibuka. Terlihat seorang pemuda yang mengenakan kain penutup kepala dan jubah brokat turun dari kereta tersebut. Dia memberi salam kepada Wira dari kejauhan dengan hormat. Saudara Wahyudi, lama tidak bertemu. Wahyudi adalah namanya sebelumnya. Wira membalasnya dengan ekspresi datar. Katakan saja langsung apa maumu. Mahendra Silali, pewaris keluarga Silali di kabupaten, memiliki usia yang sama dengan Wira. Mereka berdua lulus sebagai murid sekolah rendah pada saat yang sama. Tahun ini, Mahendra juga berhasil menjadi sarjana tingkat menengah. Dia adalah seorang pemuda berbakat yang terkenal di kabupaten tersebut. Saat mereka masih belajar di kabupaten, Mahendra sangat sombong dan meremehkan Wira yang berasal dari desa. Wira menikahi Wulan pada masa lalu. Namun, dalam 3 tahun terakhir, Wira tidak lagi melanjutkan pendidikannya. Oleh karena itu, keduanya tidak terlalu banyak kontak lagi. Namun, keluarga Linardi dan keluarga Silali memiliki hubungan yang baik. Wulan dan Mahendra juga merupakan teman masa kecil. Selama 3 tahun pernikahan mereka, Mahendra telah beberapa kali mengisyaratkan agar Wira dan Wulan berpisah, dan dia akan memberikan sejumlah uang sebagai kompensasi. Namun, Wira tidak pernah setuju. Saudara Wahyudi benar-benar lugas. Kalau begitu, aku akan langsung berterus terang. Budi adalah paman sepupu jauh keluarga Silali. Perbuatannya telah melampaui batas dan menyinggung saudara Wahyudi. Jadi aku ingin mewakilinya untuk meminta maaf. Aku harap saudara Wahyudi bisa memberinya kesempatan, dengan mempertimbangkan reputasi baik keluarga Silali. Keluarga Silali akan sangat berterima kasih kepada saudara, kata Mahendra sambil menunjuk ke arah Budi. Haha, Budi mendengus sambil menatap Wira dengan bangga. Keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar dan keluarga kaya terkuat di Kabupaten Uswal. Bahkan para pejabat kabupaten sekalipun harus menyegani mereka. Apakah seorang murid sekolah rendah sepertinya berani berurusan dengan keluarga Silali? Jamadi segera memberi isyarat kepada Wira dengan harapan agar Wira menyetujuinya. Keluarga Silali adalah pedagang garam terbesar di Kabupaten Uswal. Mereka tidak hanya kaya, tetapi juga memiliki kekuasaan yang besar. Di sepanjang jalan dari kota pusat pemerintahan ke Kabupaten Uswal, banyak perampok gunung yang sangat meresahkan. Selama ini, sudah banyak rombongan dagang yang dirampok. Namun, keluarga Silali tidak pernah mengalami masalah. Semua pejabat kabupaten, kepala distrik, atau petugas kabupaten yang baru menjabat, pasti akan mengunjungi keluarga Silali. Bisa dibilang, tanpa dukungan dari keluarga Silali, para pejabat kabupaten akan mengalami kesulitan yang bertubi-tubi. Bagi keluarga Silali, menghancurkan seorang pejabat kecil sama mudahnya dengan membalikkan telapak tangan. Seandainya saja sedari awal mereka mengetahui bahwa Budi memiliki hubungan dengan keluarga Silali di kabupaten, pasti tidak akan ada yang ingin terlibat dalam kasus ini. Wira memicingkan matanya sambil berkata, bagaimana kalau aku tidak menyetujuinya? Mahendra tersenyum ringan. Kalau begitu, kamu tinggal pergi ke pengadilan daerah saja. Aku bertaruh suratmu tidak akan sampai ke hadapan pemimpin kabupaten. Tentu saja, kamu juga bisa menabuh gendang di depan pengadilan. Tapi, aku tidak yakin apakah saudara Wahyudi sanggup menahan 40 kali pukulan itu. Mendengar ancamannya, Wira memicingkan mata dan berkata, Budi menjebakku untuk menggadaikan Wulan, properti, dan tanahku. Selain itu,
Dia juga memaksaku menjual diri sebagai budak. Pasti kamu yang ada di balik semua ini, bukan? Jangankan status Budi yang hanya merupakan paman sepupu. Bahkan kalau Budi adalah paman kandungnya, keluarga Silali juga tidak mungkin akan mengutus Mahendra untuk menangani masalah ini secara langsung. Sebagai pewaris keluarga Silali dan seorang sarjana yang berprestasi, Mahendra masih harus bekerja sebagai pejabat di masa depan. Jadi, sudah pasti dia tidak boleh terlibat dalam skandal apapun. Keluarga Silali tidak akan membela seorang pejabat kecil yang terlibat dengan perampokan. Satu-satunya kemungkinan adalah kedua orang ini berkomplotan. Jadi Mahendra takut bahwa Budi akan membocorkan rahasianya ketika di penjara. Maka dari itu, Mahendra berusaha untuk menyelamatkan Budi. Satu-satunya orang yang mungkin memengaruhi Mahendra adalah Wulan, yang merupakan teman masa kecilnya. Budi terkejut melihat Wira. Sejak kapan pecundang ini menjadi begitu hebat? Dia bahkan mampu membaca isi hati orang. Padahal, Budi tidak pernah mengatakan apapun mengenai hal ini. Namun, Wira malah mampu menebak hampir keseluruhan kejadian ini hanya dengan melihat kemunculan Mahendra. Kamu jadi makin pintar sekarang. Mahendra juga terkejut mendengar penuturan Wira. Sontak, wajahnya menjadi murung. Petani kampungan sepertimu tidak pantas bersanding dengan Wulan. Kalau bukan karena peristiwa keluarga Silali di masa lalu, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk mendekatinya. Aku dan Wulan adalah teman masa kecil. Seharusnya dia menjadi milikku. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Ambil uangnya. Lalu tinggalkan Wulan. Atau kamu akan menghadapi bencana yang lebih besar di masa depan.